Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bapak berharap Anda semua tetap sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas dua materi. Yang pertama adalah fluida ideal, yang kedua adalah debit. Pada fluida yang mengalir, debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Apa itu debit? Debit adalah banyaknya volume air yang mengalir tiap satuan waktu. Apa contohnya? Oke, Bapak memiliki sebuah pipa. Perhatikan pipa Bapak berikut ini. Pipa Bapak memiliki luas penampang sebesar A. Pada ujung pangkal dengan ujung akhirnya memiliki luas penampang yang sama. Atau pada titik A dan titik B, luas penampangnya sama. Bagaimana dengan kecepatannya? Sesuai dengan sifat dari fluida ideal, yaitu alirannya bersifat tunak. Apa itu alirannya bersifat tunak? Kecepatannya antara suatu titik dengan titik yang lainnya, dengan luas penampang yang sama, kecepatannya juga akan sama. Inilah prinsip dari fluida ideal yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga pada pipa Bapak ini didapatkan kecepatannya juga akan sama. Misalnya, jika pada pangkalnya mengalir air dengan kecepatan 8 meter per sekon, air juga akan keluar pada ujungnya dengan kecepatan 8 meter per sekon. Sehingga kecepatan antara pangkal dengan ujungnya akan sama. Itulah materi yang kita bahas pada minggu kemarin. Sekarang Anda perhatikan video Bapak berikut ini. Bapak yakin Anda pernah melakukan kegiatan seperti ini. Misalnya ketika Anda menyiram tanaman atau mencuci kendaraan. Ketika Anda menutup sebagian dari mulut keran, kecepatan air keran itu akan semakin cepat. Kenapa dia bisa seperti itu? Bapak akan membawa Anda ke dalam contoh virtual lab. Dalam virtual lab ini, Anda perhatikan yang pertama adalah selang. Perbedaan antara selang pertama dengan selang kedua. Bagaimana kondisinya? Pada selang yang di bawah, itu lebih kecil pada selang yang di atas. Yang titik-titik merah ini merupakan adalah partikel dari airnya. Oke, Bapak bawa kursornya ke bagian tengah. Bagaimana dengan debitnya? Debitnya sama. Ini sesuai dengan prinsip dari fluida ideal bahwa debit dari satu titik ke titik yang lainnya itu akan sama. Karena debitnya sama, akibatnya air dengan volume yang sama akan melewati peralon dengan ukuran yang berbeda, yaitu peralon yang pertama dengan keadaan yang kedua itu berbeda ukurannya. Maka jika luas penampangnya besar, maka kecepatan air lainnya juga akan lambat. Bagaimana dengan luas penampang yang kecil? Jika luas penampangnya kecil, aliran fluidanya akan semakin cepat. Karena tadi dari video yang Bapak berikan tadi, ketika dia belum diberi gangguan atau belum kita tutup bagian ujungnya, aliran airnya terlihat lambat. Bagaimana dengan ketika kita tutup? Aliran airnya akan menjadi cepat sehingga jarak tempuh airnya juga akan semakin panjang. Nah, kesamaan debit dari satu tempat ke tempat yang lain telah dinamakan dengan azas kontinuitas. Debit di suatu tempat dengan tempat yang lain akan sama ketika dia masih dalam fluida yang sama atau dengan fluida ideal. Sehingga Q1 sama dengan Q2. Q ini adalah debit sama dengan debit 1 sama dengan debit Q2 atau debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Bagaimana dengan persamaan debit? Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk persamaan debit, Q sama dengan A dikali V. Berarti A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Itulah persamaan dari azas kontinuitas. Bapak memiliki sebuah soal latihan yang soalnya adalah sebuah selang dengan diameter 2,5 cm digunakan seorang petani untuk mengisi sebuah ember 30 liter. Petani tersebut menghabiskan waktu 1 menit untuk mengisi ember tersebut. Tentukanlah. Yang pertama adalah berapakah kelajuan aliran air yang keluar dari mulut selang? Yang kedua, jika luas penampang menjadi 0,5 cm3, berapakah kelajuan air pada luas penampang tersebut? Dari soal tersebut, apa saja yang sudah diketahuinya? Yang pertama adalah diameter, yaitu diameter selang yaitu 2,5 cm. Yang kedua adalah volumenya, yaitu 30 liter. Dan waktunya adalah 1 menit atau 60 detik. Sebelum kita membahas yang jawaban pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 2,
Sebelum itu kita harus cari dulu apa itu debitnya. Kita harus mengetahui berapa debit dari air tersebut. Karena prinsip dari fluida ideal adalah debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Makanya kita harus cari dulu berapa debit dari air tersebut. Kita tahu rumus dari debit adalah V dikali T. Kita masukkan kita masukkan angkanya. V-nya adalah 30 liter atau 30 kali 10 pangkat 3 cm pangkat 3. Karena liter itu sama dengan desimeter kubik, kita jadikan ke cm kubik. Sehingga dihasilkan 30 kali 10 pangkat 3 cm kubik per 6 sekon. Sehingga didapatkan hasil dari debitnya adalah 500 cm kubik per sekon. Selanjutnya yang perlu kita cari adalah luas penampangnya. Apa rumus dari luas penampangnya adalah Pi R A sama dengan Pi R kuadrat. Kita masukkan ke dalam angkanya. Pi sama dengan 3,14 dikali 1,25 cm kita kuadratkan. Kenapa 1,25 cm? Karena kita sudah mengetahui berapa diameternya, yaitu 2,5 cm, 2,5 cm. Kita jadikan, karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi 2,5 kita bagi 2 menjadi 1,25. Kita kuadratkan, sehingga didapatkanlah luas penampangnya adalah 4,91 cm kuadrat. Oke, kita cari yang untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama soalnya adalah berapakah kelajuan air tersebut? Kita masukkan kebersamaannya adalah Q sama dengan A dikali V. Bagaimana cara mencari V? V sama dengan Q per A. Kita masukkan semua angkanya. Q sudah kita dapatkan, yaitu 500 cm kubik per sekon dibagi luas penampangnya yaitu 9,51 cm kuadrat. Sehingga kecepatannya adalah 102 cm per sekon. Kita jadikan ke meter, yaitu 1,2 meter per sekon. Itu untuk jawaban yang soal yang pertama. Bagaimana dengan soal yang kedua? Ketika diameter luas penampangnya menjadi 0,5 cm, kita masukkan ke persamaannya, yaitu Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Untuk mencari V2 bisa kita dapatkan, yaitu V2 sama dengan A1 dikali V1 dibagi A2. Kita masukkan angka-angkanya. Kita sudah mendapatkan tadi A1 sebesar 4,91 cm kuadrat dikali 1,2 meter per sekon untuk kecepatan yang pertama, dibagi A2 yaitu 0,5 cm kuadrat, sehingga didapatkan hasil dari kecepatan kedua adalah 10 meter per sekon. Dari soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada pipa dengan diameter yang lebih kecil, kecepatan fluidanya menjadi lebih besar. Sekianlah materi kita pada hari ini tentang azas kontinuitas. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.